Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warweng Steak and Shake, sekali lagi saya katakan, tetap untuk kemudian berdiri bersama para korban, memboikot warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Syahid Al-Walid, mohon maaf lahir batin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Syahid Al-Walid. Ini adalah video pertama yang kita upload setelah Lebaran kemarin, teman-teman. Saya juga dalam video kali ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat kita semua. Semoga kemudian amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perubahan. Ada hal yang kita petik dari Idul Fitri. Ada hal yang kita petik dari ibadah 30 hari di bulan Ramadan kemarin, teman-teman. Baik, dari Toibah TV. Yusuf Mansur hilang panggung di TV nasional akibat stigma si bos warung steak ini. Ya, bos warung steak dan Yusuf Mansur ini melekat sejak muncul pertanyaan atau muncul pernyataan Yusuf Mansur yang mana dia mengaku bergabung di warung Steak and Shake di tahun 2010, lalu mengelola warung Steak and Shake bersama Jody Brotoseno. Dan ketika Pak Darso Arif mengklarifikasi ke pihak warung Steak and Shake, pihak warung Steak and Shake tidak menanggapinya. Maka dari itu saya mengambil kesimpulan bahwa Yusuf Mansur dalam hal ini memang ikut mengelola warung Steak and Shake bersama Jody Brotoseno seperti pernyataannya. Berkaca dari pengakuan Yusuf Mansur mengenai dia sebagai komisaris Grab, tiba-tiba tanpa diminta klarifikasi, tanpa diminta untuk kemudian memberikan argumen, tidak lama kemudian pernyataan dari akun resmi Grab mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak terkait dan tidak terafiliasi dengan Grab dalam status apapun. Berkaca dari situ, saya menganggap bahwa memang Yusuf Mansur ini adalah orang yang ikut bergabung di warung Steak and Shake. Dugaan saya sementara ini adalah sebagai investor, bahkan mungkin sebagai investor utama. Saya mengatakan bahwa semoga kita mendapatkan pelajaran atau semoga dengan ibadah bulan Ramadan kemarin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian ini juga dipetik oleh Yusuf Mansur? Wallahu alam, hanya dia yang tahu. Karena bagi saya, seandainya orang ini mau bertanggung jawab dan seandainya orang ini paham betul ajaran yang sering dia ungkapkan di mimbar-mimbar, maka tidak perlu bertele-tele, tidak perlu kemudian korban sampai di pengadilan, tidak perlu kemudian korban sampai mengunjungi rumahnya. Harusnya dia sendiri yang temui para korban, memberikan pernyataan, memberikan kemudian nasihat, bertanggung jawab, lalu kemudian mengembalikan hak-hak para korban yang memang sudah menjadi hak mereka sejak awal, teman-teman. Ada Paytren, di mana di sana ada masalah dengan karyawan Paytren yang mana mereka belum digaji. Ada masalah dengan kemudian mitra Paytren yang mana kemudian mereka mengatakan tidak sesuai dengan akad Paytren, yang mana mereka sudah berinvestasi di sana, namun tidak ada yang mereka peroleh. Baik itu member biasa maupun member titanium, yang mana berdasarkan wawancara kami di tahun-tahun kemarin, contohnya wawancara kami dengan Ibu Tugi, bahwa member Titanium itu satu orang 10 juta, teman-teman. Coba dikali. Ratusan, bahkan ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang kemudian sudah menyetorkan sejumlah duit di sana. Yang mana kami taksir ini bisa menyentuh angka ratusan miliar, teman-teman. Ratusan miliar uang di sana, teman. Berdasarkan taksiran dan dugaan kami. Lalu kemudian berbicara Hotel City. Hotel City juga menelan kerugian yang sangat besar bagi para korban. Mungkin kalau kita hitung satu-satu, seperti misalkan Pak Suwarto dan beberapa korban lain, ini kecil, teman-teman, 10 juta, 12 juta. Tapi ada angka besar di sana. Ketika kemudian Anda kalikan angka 10 juta tadi dengan angka 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, 6.000 orang, 7.000 orang, teman-teman. Ada berapa yang dihasilkan? Berbicara Kondote Moyafidi, berbicara Umroh Merdeka, berbicara tabung tanah, bahkan berbicara perumahan Kaisal Mansur yang mana kami duga kuat Yusuf Mansur adalah dalang di sana. Pertanyaannya kemudian adalah, uang-uang ini itu kemana? Uang-uang ini itu berakhir di dompet siapa? Uang-uang ini pada akhirnya mengalir kemana? Ini pertanyaan yang menjadi tanda tanya besar, teman-teman, yang sampai hari ini belum ada jawabannya.
Tapi satu hal yang kami pastikan teman-teman, bahwa Yusuf Mansur bisa bergabung di warung Stick and Seek kalau misalkan dia sebagai investor. Duitnya dari mana? Dari mana Yusuf Mansur memperoleh duit sampai kemudian bisa berinvestasi di warung Stick and Seek? Dan sebenarnya teman-teman, bukan cuma warung Stick and Seek saja. Dugaan kami, bukan cuma warung Stick and Seek saja tempat Yusuf Mansur berinvestasi. Kemungkinan besar ada banyak usaha-usaha dan bisnis-bisnis lain di mana Yusuf Mansur berinvestasi di sana. Sekali lagi, pertanyaannya dari mana duitnya? Saya pernah mengatakan dan berkali-kali saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini, kalau mau dibilang ustadz, ceramahnya selalu melulu tentang bisnis. Kalau mau dibilang pengusaha atau bisnismen, bisnis apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang membuat dia kaya seperti hari ini? Usaha apa yang dibangun oleh Yusuf Mansur sampai membuat dia kaya seperti hari ini? Karena terus terang teman-teman, berdasarkan cerita-cerita Yusuf Mansur, yang mana orang ini banyak bercerita, tapi dari sekian banyak ceritanya, saya tidak menemukan cerita Yusuf Mansur yang mana dia bercerita, dia mulai usaha A, membangunnya dari nol, sampai kemudian bisa membuat dia sukses sampai hari ini. Gitu. Nothing. Tidak ada teman-teman. Saya tidak menemukan itu. Ataukah memang saya yang tidak temukan, atau memang tidak ada. Tapi yang jelas, saya tidak melihat itu. Yusuf Mansur tiba-tiba muncul dan kemudian menjadi kaya raya, berinvestasi di sana-sini. Terus terang teman-teman, kalau berinvestasi itu harus ada modal yang kita punya. Pertanyaannya, dari mana modal ini? Ini juga menjadi pertanyaan Hotman Paris ketika Yusuf Mansur mendatangi acara Hotman Paris. Ketika Hotman Paris bertanya, dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur? Dia kebingungan menjawab teman-teman, dia kebingungan menjawab. Boleh teman-teman cek wawancara Hotman Paris dan Yusuf Mansur, itu banyak beredar di YouTube teman-teman. Dia kebingungan menjawab, terus terang saja dia kebingungan menjawab. Dari situlah saya kemudian meyakinkan, makin yakin bahwa memang kekayaan Yusuf Mansur hari ini tidak jelas sumbernya dari mana. Inilah kemudian menjadi dasar dan landasan bagi kami untuk kemudian menyuarakan boykot warung Stick and Seek. Selain sebagai salah satu bentuk perlawanan dan kritik kami terhadap Yusuf Mansur yang tidak bertanggung jawab, ini sebagai bentuk pertanyaan kami bahwa kok bisa Yusuf Mansur berinvestasi di warung Stick and Seek, dan tentu ini bukan duit kecil teman-teman, bisa menyentuh angka miliaran, ratusan miliar teman-teman. Dugaan kami ini. Dari mana duitnya gitu? Ketika kemudian Yusuf Mansur membangun Paytrend, ditutup oleh OJK. Ketika kemudian Yusuf Mansur membangun yang namanya bisnis investasi batubara, juga tutup. Ketika kemudian Yusuf Mansur membangun program yang namanya Umroh Merdeka tabung tanah, itu juga mangkrak. Ketika kemudian ada program Kondote Moyavidi, itu juga mangkrak. Semuanya mangkrak teman-teman. Kok bisa Yusuf Mansur masih bisa berinvestasi? Ini kan kemudian menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian duit-duit para investor ini mengalir ke kantong pribadi lalu kemudian diinvestasikan atas nama bisnis sendiri teman-teman? Makanya kemudian di video-video kami yang lain, kami meminta kepada pihak berwenang untuk kemudian ikut dan turun tangan mengaudit harta kekayaan orang ini gitu. Mengidentifikasi bagaimana sih sebenarnya orang ini. Kok bisa ada orang yang kemudian mengumpulkan uang banyak dari orang banyak lalu kemudian tidak tersentuh hukum. Belum lagi kalau kita berbicara tentang anaknya Wirda Mansur, yang juga kami duga ikut terlibat dalam hal ini gitu. Kemarin viral mengenai milenial anti bokeh yang dibikin oleh Wirda Mansur, yang juga modelnya hampir sama teman-teman, mengumpulkan duit dari orang banyak lalu kemudian programnya mangkrak begitu saja gitu. Dan tidak ada pengembalian dana, tidak ada. Pertanyaannya kan kemudian dari mana uangnya ini? Kemana uangnya ini? Kemana? Makanya sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa di momen Idul Fitri ini, kami mohon maaf lahir batin, tapi suara untuk kemudian tetap memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot Yusuf Mansur itu sendiri, dan memboikot warung Stick and Seek, tetap akan kami suarakan. Jangan kemudian diremehkan teman-teman. Yang namanya gerakan, yang namanya hashtag, itu kekuatannya itu sama dengan AK-47 teman-teman. Bahwa media sosial di tanganmu itu seperti senjata teman-teman. Teman-teman tentu tahu ketika kemarin orang-orang banyak memboikot seperti misalkan Starbucks, McD dan lain sebagainya. Itu efektif teman-teman. Efektif teman-teman. Dan saya rasa ketika kalian kemudian ingin membantu membersamai para korban, berdiri tegak bersama para korban, menyuarakan suara hati para korban, maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah boikot warung Stick and Seek Yusuf Mansur.
Kalau dari judul Taiba TV bahwa Yusuf Mansur hilang panggung di TV nasional, saya sepakat dengan itu. Bahwa memang hari-hari ini Yusuf Mansur jangankan kehilangan panggung, berbicara tentang sedekah saja, dia sudah tidak terlihat gitu. Tidak terdengar lagi Yusuf Mansur berbicara tentang sedekah. Kenapa teman-teman? Dugaan saya bahwa sudah banyak orang yang kemudian menyuarakan bahwa Yusuf Mansur ini kerap kali berbicara tentang sedekah, yang mana itu kemudian menjadi salah kaprah di kalangan umat. Sedekah yang dimaksud oleh Yusuf Mansur adalah tidak lain dan tidak bukan, tanda kutip, memaksa orang untuk kemudian menyedekahkan semua hartanya dengan iming-iming kembali 10 kali lipat, yang mana sampai hari ini tidak dilakukan oleh Yusuf Mansur. Berapa kali saya tantang Yusuf Mansur di akun saya, di konten saya, untuk kemudian menyelesaikan urusannya dengan para korban. Pakai saja alibi yang dia maksud dengan istilah kembali 10 kali lipat. Nyatanya dia tidak mau, nyatanya dia tidak bisa, nyatanya dia tidak lakukan. Artinya Yusuf Mansur sendiri tidak percaya dengan kata-katanya. Yusuf Mansur sendiri tidak percaya dengan ajaran yang dia sampaikan. Kalau misalkan dia yakin dan percaya dengan ajaran yang dia sampaikan, tentu bahkan semua asetnya, kan sering Yusuf Mansur berkata untuk menolkan aset. Tentu Yusuf Mansur sangat berani untuk kemudian menolkan asetnya, menolkan rekeningnya, dan mengembalikan semua hak-hak para korban. Kan kata dia sendiri akan dikembalikan 10 kali lipat. Tapi kenyataannya apa? Yusuf Mansur tidak lakukan itu. Artinya di sini boleh saya bilang bahwa pernyataan-pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu itu adalah omong kosong belaka, teman-teman. Karena dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia katakan, tidak percaya dengan apa yang dia ajarkan, dan dia sendiri tidak melakukan ajarannya sendiri, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, tetap untuk kemudian berdiri bersama para korban, memboikot warung Stick and Shake Yusuf Mansur. Saya Al-Walid, mohon maaf lahir batin. See you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkap, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya,
ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucup kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha. Boykot warung